Bukan cuma pesona alam yang menakjubkan, tapi bumi Kulon Progo juga menyimpan berbagai kekayaan tanaman pangan yang melimpah. Areal persawahan yang membentang selain menyumbang kemurnian udara, juga menyimpan kesegaran pangan yang siap memberikan kecukupan bagi kebutuhan nutrisi kita. Pedes banget ya? Ternyata pedes sangat Mbak ini. Oke. Pedes ya. Wah, pedes tapi nikmat. Nikmat sampai ke ujung rambut nih pedes nikmatnya nih ya. Jenenge dawet pas kanggo lombok ya gini. Warapit-pitan, mangan daun sambal rasanya piye, Pak? Enak banget. Kamu biar. Enak tenan. Kur, enak tenan Resa. Seneng aku. Kapan berbuat mampir kene meneh ya? Enak tenan iki cewek. Suger tenan iki. Oh iki. Antuk kopi. Terus dah. Mas, mampir ini Mas, warung dawet sambel enak banget iki Mas. Dawet, yakni cendol yang terbuat dari tepung yang biasanya dinikmati dalam kuah bergula, lengkap dengan es sehingga rasanya manis menyegarkan. Masyarakat tentu tak asing dengan jenis minuman yang satu ini. Namun, di bilangan Nanggulan Kulon Progo ini, dawet dinikmati dengan cara yang tidak biasa, yakni dengan membubuhkan sambal ke dalamnya sehingga menjadikannya minuman yang bercita rasa pedas. Sesuatu yang lain daripada yang lain memang. Namun, sensasi pedas yang ditimbulkan dengan campuran sambal di dalam kuahnya ini menjadikan dawet Nanggulan Kulon Progo terasa unik. Bagi pecinta rasa pedas tentu akan menjadi alternatif yang layak untuk dicoba. Kita sudah sering menjumpai sajian es dawet ataupun es cendol ini di banyak tempat. Namun, baru di Kulon Progo inilah kita bisa menikmati sajian dawet yang tidak biasa. Dawet dengan cita rasa pedas. Wih, nano-nano tentunya. Nah ini nih, dawet ini. Dawet ini katanya manis pedas. Kita coba ya Lur ya. Kita coba ya. Oke ya. Ya. Bro. Panas. Dahsyat bro. Bener. Lur, teman-teman. Kalau ke Luna Maya harus coba ini. Coba. Siang hari ini panas terik begini, kita habis goes, istirahat sebentar, pesen dawet pedas rasanya nampol bro, nampol. Pedasnya dapat. Bro, yuk tak omongi ya ning Kulon Progo kuwi ana panganan sing luwih terkenal. Apa Mas? Kuwi jenenge geblek. Ning iki spesial, geblek sing rasane pedes. Oh ya? Luar biasa, top markotop. Pengen nyoba ora? Harus, harus. Mas, rene Mas. Cepet Mas, rene Mas. Iya. Nah.
Iki lho, geblek sing rasane pedes, sing beda karo liyane. Monggo Mantap. dirasake. Ayo. Ayo Mas Dedek, monggo. Makasih, Pak. Wis. Geblek iki ora ana liyane selain di Kulon Progo, Bro. Oh, Piye rasane? Enak, gurih, Pak. Enak banget. Luar biasa toh. Kenyal. Oke, Mas Yongki piye, Mas? nendang bro, nendang pol. Gurih, pedesnya dapet, kecap manis, wah luar biasa, nano-nano, Ya, ini yang Cocok. paling nendang di Kulon Progo. luar biasa, Ya, betul. istimewa. Ngomong-ngomong tentang makanan khas Kulon Progo, maka memori kita pasti akan tertuju pada sejenis snack yang terbuat dari ketela atau singkong. Apalagi kalau bukan geblek. Tanaman singkong tergolong dalam jenis tanaman palawija yang tersedia melimpah di bumi Kulon Progo ini, sehingga dimanfaatkan untuk menjadikannya sebagai bahan pangan yang populer di kalangan masyarakat Kulon Progo. Singkong yang sudah diparut dan dipisahkan dari saripatinya, kemudian dikukus hingga matang. Setelah dirasa cukup, maka parutan singkong kukus tersebut dicampur lagi dengan saripatinya. Setelah tercampur rata, maka adonan geblek pun siap dicetak. Caranya cukup sederhana. Ambil sebagian adonan, lalu pilin-pilin dengan menggunakan tangan, lalu bentuk menjadi seperti angka 8. Nah, mudah kan? Namun jika kalian menjumpai geblek dalam bentuk yang lain, misal hanya bulat-bulat saja juga nggak apa-apa loh. Setelah semua terbentuk, maka geblek pun siap digoreng agar bisa disantap. Lur, monggo geblek sambel dipun rahapi, Lur, monggo Lur. Geblek sambel. Geblek sambel iso. Nah, monggo. Asik, monggo. Eca, nggih. Nggih, monggo. Nggih. Eca, nggih. Nggih. Kenging menapa para penggoesna remen langkung mriki menika rumiyin naminipun Selokan Kalibawang. Sakmenika populer dipun sebat jalur Lunamaya. Jalur Lunamaya awit kathah para penjajah kuliner tradisional kados dene geblek sambel. Geblek sambelna eca pramila ngaso wonten mriki awit pemandanganipun sae. Kelak-kelok, perbukitan, sae wonten gazebo, wonten rumah makan tradisional. Pramila para penggoes sami remen wonten mriki. Ngaten ta, Lur? Ah menika remen sangat. Awit wonten salah setunggalipun ingkang kondang geblek sambel. Rasa pedas bagi kebanyakan masyarakat Indonesia memang sangat umum untuk meningkatkan selera makan. Geblek rata-rata dimakan begitu saja. Atau bagi masyarakat Kulon Progo, biasanya menyertainya dengan tempe yang diolah sedemikian rupa dan dinamakan sengek. Tapi geblek yang tersaji di lereng Menoreh Nanggulan ini disajikan dengan cara berbeda, yakni dengan mencolekkannya ke dalam sambal kecap. Dan ternyata geblek yang dinikmati dengan sambal kecap juga menjadi daya tarik sendiri. Geblek dan sambal kecap menjadi cara lain untuk menikmati kuliner khas Kulon Progo ini. Pedasnya mantap. Luar biasa. Cakep ini. Geblek pedas dan dawet sambal adalah kuliner yang siap kita nikmati sembari berolahraga, menikmati suasana alam pedesaan yang asri di sepanjang jalan. Hijau dedaunan yang terlihat sejauh mata memandang menjadikan semangat untuk terus menikmati hidup. Konon, ini adalah jalur favorit bagi para penghobi olahraga bersepeda. Selain pemandangannya yang indah dengan panorama Bukit Menoreh di kejauhan, katanya artis kondang Lunamaya pernah bersepeda di jalur ini
sehingga masyarakat di sini pun menamai jalur di sepanjang selokan Kalibawang ini dengan sebutan Jalur Lunamaya. Wah, Mbak Lunamaya tahu nggak ya kalau namanya diabadikan di sini? Pandemi COVID-19 yang melanda berbagai dunia itu antara lain memunculkan kebiasaan orang untuk bersepeda. Meskipun olahraga bersepeda sudah ada sejak dulu, namun tak bisa dipungkiri bahwa pandemi tersebut telah memunculkan lebih banyak orang untuk bersepeda. Hobi baru dari masyarakat ini rupanya menimbulkan dampak yang signifikan terhadap tumbuhnya warung makan di sudut-sudut desa yang dulunya tak pernah dilihat orang. Tentu saja fenomena ini sangat positif bagi perkembangan kuliner lokal. Masyarakat di sepanjang jalan yang dilalui para pesepeda ini menjadi punya kesempatan untuk berusaha dengan menjual makanan-makanan yang khas dan menarik. Lihat saja, kafe ataupun resto yang banyak bermunculan di sepanjang rute yang sering dilalui oleh para penghobi kegiatan bersepeda ini. Salah satu warung makan yang banyak dikunjungi oleh para pesepeda adalah warung sederhana milik Mbah Kebo ini. Menu andalannya adalah ayam kampung yang diolah dalam beberapa varian. Ada goreng dan ingkung. Namun yang menjadikan warung sederhana ini berbeda adalah sajian beberapa menu masakannya yang cukup pedas. Salah satunya adalah menu yang terbuat dari tolo, yakni sejenis kacang-kacangan lokal dengan campuran tempe, kacang panjang, dan daun melinjo. Atau orang Jawa biasa menyebutnya dengan sebutan daun so. Bahan-bahan ini sangat mudah didapatkan di wilayah Kulon Progo ini. Sebuah menu masakan khas pedesaan yang telah ada sejak zaman dulu diolah dengan bumbu-bumbu lokal. Ciri khas dari masakan Mbah Kebo ini adalah cita rasanya yang pedas. Campuran bahan pangan lokal tersebut diolah bersama cabai dalam jumlah yang cukup banyak, sehingga dominan rasa pedas ada dalam cita rasa menu di warung yang nampak sederhana ini. Perempuan yang sudah cukup berumur ini meneruskan usaha yang telah dilakukan oleh orang tuanya dengan menjual nasi dan lauk pauk khas pedesaan yang ternyata digemari oleh pelanggan. Bahkan pelanggan Mbah Kebo saat ini juga semakin bertambah. Ia dibantu oleh anaknya dalam menyiapkan makanan yang dijual. Jangan tolo niku bahane tolo, tempe, godhong esuk, kacang panjang. Yuk bumbune brambang, miri, bawang, tempe bosok. Pun yuk disukani niki lombok diuleg. Urutane masak ke wajane dipangkrike. Yuk nggih masak lombok sik racikan wau. Nek empun racikane garing iki dicemplungke dibetha mriko. Nek pun diaduk diwungseng sik ajeng disayur wau katut iki osreng. Yuk dicuri santen sik bening. Nek pun mateng umep santai kene kentel sek didurke. Nek jangan kota kan tolo ning ora dikasih so. Nek kula kan nganggo so. Regane nek dikeki krecek niku nek dikeki so ra jodoh. Nek tolo kalih krecek niku jangane wong kota. Nek desa tolo kalih so. Jodone ngoten. Kacang tolo yang telah direbus disiapkan bersama bahan lainnya. Tempe dan kacang panjang dipotong-potong secukupnya. Dan jangan ketinggalan cabai atau lomboknya ya. Diiris-iris pakai alat seperti ini. Soalnya cabai yang dibutuhkan cukup banyak jumlahnya
Sehingga supaya cepat, Mbah Kebo menggunakan alat seperti ini untuk memudahkan sekaligus menyingkat waktu mengirisnya. Mak, wingi niku rak rame banget to minggu wingi niku. Entekan dodo, jangane niku garek tolo tok. Iku ditambahi, sekarang orang ini rame. Lah niki mengke lenjangan rada akeh meleh, Mak. Ya, sukai. Keliling rajang suku ora gede-gede. Sing lembut, Kegedean kan iki, Mak? kegeden. Jimbitane, Mak, sing rada gede. Heeh. Saking si Mbah Buyut yen Bu. Kan sudah generasi ketiga. Yen ya jangan turu. Cak sepindahan iku. Si Mbah kula yuk tiyang sepuh kula. Niku ora ana jangan liyane ya ming turu. Kula niku jenengane Boinem, Bu. Ning bapake delere niku wau ndamelke spanduk. Niku matur, "Mbah, jenengamu tak singkat. Tak gaweke spanduk, muga-muga kowe sesuk lancar lemu golek rezeki ngaten." Ora usah bayar lek gawe spanduk. Tak jenengi Mbah Kebo. Bapake delere wates. Boinem kan yuk namung disingkat Mbah Kebo. Nggih, Mak. Kesederhanaan warung dan sajian menu masakan di warung yang tersembunyi dari keramaian kota ini memang diwujudkan dari bahan bakunya. Kacang-kacangan yang banyak tumbuh di persawahan dan ladang-ladang sekitar menjamin kesegaran bahan baku masakan yang dihasilkannya. Sehingga kandungan gizi dari bahan tersebut masih bertahan. Dengan demikian akan menjamin masakan menjadi lebih enak sekaligus menjaganya dari kerusakan kandungannya. Apalagi kacang-kacangan ini merupakan salah satu sumber protein yang sangat dibutuhkan bagi tubuh manusia. Sedaya Bu nang mriki niku temen sedaya ya dahar ya bungkus. Tebih-tebih lengganane. Anika wae sedaya ya remen tolo sedaya. Mbok jangan werna-werna nggih sing disenengi ya jangan dulu. Nggih sepeda-sepedaan nika sedaya mampir Bu. Yuk nek nganu nggih rombong-rombongan, mobil, keluargaan, mbah, putu, bapak, mama, rombongan mobil-mobil nika nek minggu kata. Remen pedes Bu, isih ngersake sambel. Jangane tolo pedes, isih nganggo sambel. Iku akeh Bu lengganane do seneng sambel niku. Nek entek sambele dadak nyambel bawang. Sambel ijo telas nyambel bawang. Nggih, sik ngrencangi anak-anak Bu. Kalih niki wae anak sedaya. Sik setunggal nak setri, sik setunggal nak mantu. Bikake nek enjing jam 7. Yuk mangke jam 3 tutup. Jangan tolo yang ada di Kulon Progo itu kan disajikan dalam sensasi rasa yang pedas ya. Jadi mungkin ada level-level pedasnya di sana. Nah, semakin pedas mungkin akan semakin menggugah selera. Dengan adanya sensasi pedas tersebut, seleranya meningkat, maka asupannya juga akan lebih meningkat lagi. Dengan demikian ketercukupan gizi juga akan menjadi semakin sempurna. Tolo kalau kita kenal ini merupakan salah satu jenis kacang-kacangan di mana kandungan gizinya itu lebih baik dibanding dengan beberapa jenis kacang-kacangan yang lain. Kita mengenal kacang-kacangan misalnya yang paling populer adalah kedelai. Ternyata tolo ini kandungan proteinnya jauh lebih tinggi dibandingkan kedelai. Kedelai kita kenal sebagai bahan baku macam-macam produk, ada tempe, ada tahu, ada kecap, dan berbagai produk lainnya. Nah, kedelai itu sampai saat ini masih impor, sehingga kita sangat tergantung pada impor. Di sisi lain sebetulnya kita itu memiliki potensi sumber pangan yang banyak sekali yang melimpah. Salah satunya tadi tolo tadi ya, alhamdulillah sudah dikembangkan menjadi produk yang digemari oleh masyarakat. Mudah-mudahan nanti
potensi lokal kita itu akan semakin berkembang. Maaf Mbah. Nasi sayur Tolo Mbah. Tolo. Awe milih dhewe ya, Mas. Nggih. Pakai tempe ya? Nggih Mbah. Tahu tempe. Tahu tempe. Tidak ya, ambil sini. Warung Mbah Kebo yang sederhana dengan masakan yang sederhana pula ternyata menyajikan menu yang tidak sederhana dalam manfaat. Kekayaan kandungan gizi dalam bahan baku pangan lokal pantas untuk dibanggakan. Kacang kedelai yang menjadi bahan baku tempe makanan khas Indonesia ternyata harus didatangkan dari luar negeri. Namun, kacang Tolo bisa dihasilkan sendiri secara melimpah di bumi pertiwi dengan kandungan protein yang lebih dari cukup untuk menopang kebutuhan gizi tubuh kita. Mengolahnya dengan cita rasa pedas pun ternyata mampu membangkitkan selera makan. Sebuah trik jitu agar tubuh kita menerima asupan makanan yang cukup. Pinten Mbah? Nggih. Nuwun nggih Mbah. Warung Mbah Kebo menika salah setunggaling warung jujukanipun para goeser. Sakliyane reginipun murah, masakanipun ugi mantep. Napa malih sayur tolonipun. Wah, pedese menika nendang. Pandemi COVID-19 tak sepenuhnya berdampak buruk bagi masyarakat yang menyebabkan aktivitas menjadi terbatas, perekonomian mundur, dan sebagainya. Namun, pandemi COVID-19 juga membuat kita belajar mengatasi kesulitan. Terlebih dari itu, para penghobi sepeda telah berhasil membuka mata masyarakat terhadap berbagai potensi tersembunyi seperti kuliner yang tersaji di warung Mbah Kebo ini. Pedasnya masakan Mbah Kebo menjadi manisnya bagi pertumbuhan usaha kecil masyarakat di pedesaan. Thank you.